Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Risak dalam program Juru Bicara. Indonesia memasuki babak baru dengan penerapan government technology untuk peningkatan pelayanan publik. Revolusi ini menuntut pemerintah untuk bertransformasi melalui konsep e-government guna memanfaatkan potensi teknologi dalam mendukung aktivitas perindustrian dan perekonomian. Pengembangan GovTech tidak hanya menuntut perubahan teknologi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek kritis seperti peran para pengambil keputusan, tata kelola yang efektif, manajemen resiko implementasi sistem menjadi fokus utama, sementara keamanan sistem menjadi elemen kritis yang harus diintegrasikan secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah ini, pengembangan GovTech bukan hanya menjadi bentuk kemajuan teknologi, tetapi juga sebuah terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah proaktif dalam menghadapi tantangan ini akan membuka pintu menuju pelayanan publik yang lebih efisien, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital ini. Lantas apa strategi dan langkah pemerintah untuk menuju transformasi digital pemerintah menuju pelayanan publik 5.0? Pemirsa, dengan perkembangan teknologi dunia yang begitu cepat, Indonesia tentu harus mengimbangi hal tersebut, salah satunya dalam hal pelayanan publik. Digitalisasi dalam pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan. Dengan adanya pelayanan publik berbasis digital, maka pelayanan akan dapat dilakukan secara cepat, terjangkau, aman, dan juga real time. Dan pemirsa, pelayanan publik 5.0 akan membawa pada kemudahan proses dan prosedur pelayanan yang berbasis digital dan juga efisiensi, menjadikan pembaharuan teknologi untuk mempercepat tugas-tugas dari pelayanan tersebut. Dalam kondisi ini pemirsa, situasi serta dimanapun kita bisa memastikan layanan masih tetap terjangkau dengan adanya pelayanan publik berbasis teknologi tadi. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai transformasi digital pemerintah menuju pelayanan publik 5.0 ini, kita akan berdiskusi dalam program Juru Bicara. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen, ini transformasi digital untuk pelayanan publik 5.0. Hingga saat ini Pak Dirjen terkait dengan hal tersebut mempermudah pelayanan publik dengan memanfaatkan digitalisasi, apa langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan hal tersebut Pak Dirjen? Iya, jadi pemerintah Republik Indonesia ya sejak 2020 ini kan sudah mencanangkan percepatan transformasi digital. Nah, salah satu komponen dalam percepatan transformasi digital adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau bahasa kerennya government technology begitu ya, atau GovTech. Nah, kita ingin membangun sebuah ekosistem, ekosistem pelayanan publik berbasis elektronik. Nah, untuk membangun sebuah ekosistem maka diperlukan regulasi. Karena dengan regulasi itu akan diatur siapa bertugas apa. Nah, karena itu pemerintah, ya dalam hal ini Presiden, sudah menerbitkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Nah, Perpres percepatan transformasi digital ini dikembangkan untuk mencapai dua tujuan kunci, yakni akselerasi dan keberlanjutan yang berfokus pada sistem prioritas ya termasuk DPI ya dan juga pendirian tim digital atau GovTech untuk keberlanjutan transformasi digital berupa pelayanan publik berbasis digital begitu. Nah, GovTech ini menangani platform prioritas. Nah, platform prioritas ini memang menjadi tugasnya Kominfo yang merupakan best practice yang dilakukan oleh negara-negara top 20. Jadi negara 20 teratas dalam indeks AGDI PBB 2022, artinya ya indeks GovTech-nya itu paling tinggi 20 teratas begitu, sehingga Indonesia berada di jalan yang tepat ya untuk mengadopsinya.
Nah, dalam hal ini Indonesia tengah berupaya mengikuti jejak yang sama melalui PRURI. Jadi leading sektor GovTech, ya Government Technology ini atau SPB ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah PRURI, ya PRURI, sebuah BUMN. Dia bertugas melakukan identifikasi berbagai persoalan ya dalam penyelenggaraan aplikasi SPBE. Semua SPBE termasuk ataupun terutama SPB prioritas. Kemudian kebutuhannya seperti apa dan kemudian merancang solusi yang tepat ya, karena kita ini sejauh terkait dengan aplikasi ya, ini kan punya terlalu banyak aplikasi kita. Ada yang mengatakan 24.000 aplikasi, tentu ini tidak efisien. Nah, karena itu kita harus menciptakan dalam bahasa umum itu super apps ya, aplikasi super begitu, dan ada yang prioritas. Nah, Perpres ini menjadi fondasi yang sangat penting. Tadi yang saya sampaikan untuk membentuk sebuah ekosistem dan secara jangka pendek di 2024 dia akan menjadi semacam footprint penerapan GovTech di pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya. Kita tahu kita tahun ini akan menghadapi pemilu dan ini bisa menjadi semacam dasar infrastruktur basis bagi pemerintahan selanjutnya untuk meneruskan dan menerapkan GovTech ini. Dalam konteks jangka menengah, kita akan meningkatkan indeks IDGI Indonesia, sedangkan untuk long termnya, jangka panjangnya, digitalisasi ini akan membangun sebuah birokrasi yang efisien, efektif, dengan berpusat kepada manusia secara maksimal untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Baik, Pak Dirjen, terkait dengan Perpres nomor 82 tahun 2023 tadi tentang percepatan transformasi digital dan keterpatuhan layanan digital nasional yang tentunya untuk mendukung SPBE itu, Pak Dirjen, sebenarnya sasaran strategis yang akan dilakukan dengan Perpres tersebut seperti apa, Pak Dirjen? Ya, ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal dalam sidang kabinet paripurna ya beberapa waktu lalu Presiden menekankan sejumlah hal penting, sejumlah langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah. Yang pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu, terintegrasi, tidak terpisah-pisah. Tadi ada dalam 24.000 aplikasi misalnya, ya kemudian seperti sekarang ini, dan layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna, jadi user centric, bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah, ya apalagi tidak saling beroperasi ya, berinteraksi, artinya tidak ada interoperabilitas begitu loh. Nah ini nanti kita buat lebih terintegrasi. Kemudian yang kedua, akselerasi transformasi digital layanan pemerintah ini melalui transformasi struktural BUMN, PRURI menjadi GovTech atau tim pengelola digital pemerintah. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah momentum untuk katakanlah transformasi BUMN kita, dalam hal ini adalah PRURI. Ketiga, Presiden menekankan perlunya kolaborasi di semua sektor GovTech. Kemudian transformasi digital ini bukan hanya kolaborasi yang kita butuhkan, tapi inovasi dan dedikasi untuk bekerja sama lintas sektor. Tidak boleh lintas sektoral, tidak boleh ada ego sektoral, ya tidak boleh ada silo. Kita harus bersama-sama untuk memastikan Indonesia siap menjadi negara terdepan dalam transformasi digital begitu. Nah, salah satu contoh kolaborasi ini misalnya soal digital ID, ya, identitas kependudukan, kemudian juga ada digital payment, kemudian ada pertukaran data dan interoperabilitas layanan. Ya kalau tanpa kolaborasi tentu kita tidak bisa mencapai GovTech yang optimal begitu. Untuk digital ID saja membutuhkan kolaborasi sekurang-kurangnya adalah Kemendagri dan Kominfo misalnya begitu. Keempat, yang paling penting juga perlindungan data pribadi, kita sudah punya undang-undangnya, dan untuk menjalankan penugasan dari Presiden ini nantinya akan ada 800
banyak sekali 852 ahli yang dikonsolidasikan dari perbankan, kementerian, dan lainnya diperuri tadi itu. Dan kita berharap dalam 3-4 bulan ini integrasi berbagai platform, kementerian lembaga, pemerintah daerah dalam portal nasional yang disiapkan tim SPBE, ya ini Menkominfo, Menteri Keuangan, Mendagri, BRIN, BSSN, dan Menpan-RB. Jadi kita tengah menyiapkan satu portal nasional. Gitu. Baik, keterlibatan dari berbagai pihak dan juga kolaborasi antar instansi menjadi penting sekali untuk bisa menuju pelayanan publik 5.0 ini tentunya. Baik Pak Dirjen, kita akan lanjutkan diskusi pada juru bicara, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program juru bicara.